أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat An-Nisa, masih pada ayat 29. Ayat ini penting sekali kita bahas karena ayat ini masih terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan. Apabila pada pembukaan dari surat An-Nisa Allah Ta'ala berfirman mengenai harta, yaitu harta waris, lalu kemudian mengenai pernikahan, yang tentunya jangan sampai seseorang itu karena harta dia menjadi terhina, karena kawin dia menjadi terhina. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulanginya pada ayat 29, A'udzu bisyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, janganlah kalian itu makan harta dengan cara yang batil. Misalnya dengan riba, dengan berjudi. Yang penting di dalamnya itu ada unsur merugikan orang lain. Tidak boleh. Gitu ya. Jangan sampai seseorang itu di dalam mencari rezeki, di situ dia ada unsur merugikan orang lain. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali dalam suatu perdagangan yang saling meridhoi. Jangan sampai seseorang itu menjadikan orang yang membeli barangnya merasa dirugikan, kecuali barang itu memang barang yang tidak urgen. Misalnya saya jual mobil saya mahal misalnya. Kalau Anda tidak beli ya tidak apa-apa. Saya jual kursi saya mahal. Anda kalau tidak beli tidak apa-apa, silakan duduk di amben tidak apa-apa. Tidak harus gitu ya. Duduk di kursi lain kan bisa, misalnya. Saya jual rumah saya mahal misalnya. Anda kok malu ya? Anda tidak harus beli rumah saya, kan masih banyak rumah yang lainnya. Tapi kalau saya jual beras mahal, di mana tempat lain tidak ada beras, saya jual mahal, tidak boleh. Gitu ya. Tapi kalau Lombok 100.000 ya tidak apa-apa. Kok mahal ya? Tidak usah makan Lombok. Gitu ya. Tidak usah makan Lombok. Atau barang pedas kok dimakan misalnya. Gitu ya. Buat apa lah? Gitu. Bawang kok mahal bawang ya? Sudah usah pakai bawang misalnya. Tapi kalau beras, makanan pokok yang harus ada, dibuat mahal, tidak boleh. Gula misalnya, kok mahal sekali gulanya? 50.000 1 kilo, ya biarkan saja. Tidak pakai gula kan lebih baik supaya tidak kena diabetes. Kan begitu. Jadi barang mahal itu yang tidak boleh apabila barang itu urgen, harus ada lalu kita menaikkan harga lah. Minyak goreng misalnya lah. Gitu ya. Tidak perlu buat apa? Tren yang terjadi. Jangan sampai kita menggunakan kesempatan saat manusia itu berada dalam kesempitan. Gitu. Lalu Allah Ta'ala masih pada ayat sama, Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum lah. Di sini. Jangan membunuh diri kalian sendirilah. Ada keterkaitan antara harta dan jiwa. Antara harta dan jiwa. Jarang sekali misalnya ada orang
membunuh misalnya karena kehormatan, dihina, ya mungkin saja. Karena beradu mulut misalnya ada apa ya, mungkin saja lah. Gitu. Tetapi biasanya orang itu saling membunuh dalam konteks harta. Karena harta mereka saling membunuh. Maka Allah Ta'ala ingatkan, jangan sampai kita itu sekali-kali gitu ya, menyediakan waktu gitu ya, atau bahkan membinasakan diri kita dengan membunuh diri kita. Baik. Di sini nantinya sebenarnya pada ayat 93 dari surat An-Nisa ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa membunuh orang beriman itu secara sengaja, fajazau jahannam, balasannya neraka, khalidan fiha selamanya, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa lahum adzaban 'azima. Dan Allah Taala sediakan azab yang pedih. Baik, terpaksa harus saya bacakan hadis Rasulullah SAW karena kita perlu mengetahui dosa orang yang membunuh. Dosa orang yang membunuh orang beriman. Ada sebuah hadis dari Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuqdha bainan nas yaumil qiyamah fid dima." Yang pertama kali ditentukan keputusan di hari kiamat adalah mengenai jiwa. Mahal sekali jiwa ini. Hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "La yazal mu'min mu'niqan salihan." Seorang beriman itu tetap berpegang, dianggap sebagai orang soleh selama dia malam yusib daman haraman, selama dia tidak membunuh seorang muslim. Fa idza asaba daman haraman ballah. Kalau dia sudah membunuh orang, binasa dia. Begitu. Hadis lain, "Lau ajma'a ahlus samawati wal ard ala qatli rajulin muslim la akamullahu binnar." Kalau sekiranya seluruh penduduk langit dan bumi ini sepakat di dalam membunuh seorang muslim, Allah Ta'ala akan masukkan mereka semuanya ke dalam api neraka. La zawalu dunya ahwan 'inda Allah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia lebih ringan buat Allah Ta'ala daripada hilangnya seorang muslim. Begitu. Man a'ana ala qatli muslim law wala bisyatri kalimah. Seseorang yang membantu seorang membunuh orang muslim meskipun dengan separuh kalimat. Maksudnya bukan uktul. Jaa yaumil qiyamah maktub baina ainahi. Tertulis di hari kiamat nanti di kepalanya sini, ayis min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa seorang beriman itu mahal. Jiwa manusia itu sendiri sudah mahal. Tidak gampang. Apakah seorang itu mampu menciptakan makhluk manusia? Bisa? Tidak bisa. Ya. Allah Ta'ala menciptakan seorang manusia itu bukan main-main. Ada latar belakang kemuliaan di situ. Seorang manusia tidak ada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan kelebihan. Oh ini terlalu banyak inilah. Tidak ada terlalu banyak itu. Manusia terlalu banyak. Jadi bagaimana? Ya dikasih virus saja supaya habis. Manusia terlalu banyak dikasih virus supaya habis. Itu manusia. Kalau terlalu banyak bagaimana ya supaya tidak banyak-banyak? Ya dibinasakan saja. Nah, itu manusia. Karena mereka tidak ikut menciptakan manusia. Karena mereka tidak tahu apa yang melatar belakangi terbentuknya sebuah makhluk. Nah, meskipun itu sebuah batu, ada gunanya. Gitu ya, seekor semut ada gunanya. Gitu ya, apalagi hewan lebih besar. Apalagi manusia beriman. Allah Ta'ala meletakkan kemuliaannya pada setiap makhluk, khususnya manusia yang beriman. Kok tiba-tiba dihilangkan? Kenapa? Berarti dia sedang mengumandangkan peperangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ada seorang berkata kepada Ibnu Abbas, bagaimana ada seorang membunuh seorang beriman? Abu Bakar membacakan ayat ini, jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu adalahu azaban azim. Allah Ta'ala balasannya neraka selamanya
Allah Ta'ala murka kepadanya yang kedua, dan Allah Ta'ala menyiapkan azab yang pedih. Ya, ada jahanam selamanya. Ya, lalu murka Allah Ta'ala dan kemudian azab yang besar sekali. Begitu ya. Ibnu Abbas membacakan ayat ini. Orang itu masih tidak percaya loh, kan ada taubat loh. Gitu ya. Lalu dia membacakan sabda Rasulullah SAW, "Tsakilatu ummu", celaka orang itu. Qatilul mu'min muta'ammidan, seorang yang membunuh orang beriman dengan sengaja. Ja'a yaumil qiyamah akhidahu biyamini. So, yang membunuhnya, yang dibunuhnya membawa dia di hari kiamat dengan tangan kanannya atau tangan kirinya. Tashkhabu audajahu daman, di mana dia mengalir darah padanya. Ya, fi kubri asyrahman, pokoknya kepada arsy Allah Ta'ala. Yalzamu qatilah, membawa yang membunuh dengan tangan kirinya, gitu ya. Yaqulu sal hadza fi ma qadar, ya Allah, tanyalah orang ini kenapa dia membunuh saya. Gitu ya. Sama dengan wa idzal mau'udatu su'ilat bi aidi dzambin kutilat. Waktu anak-anak perempuan, bayi yang dipendam di bawah tanah, gitu ya, ditanya Allah Ta'ala, gitu ya, kenapa kok kalian dibunuh? Begitu ya. Allah Ta'ala murka terhadap penghancuran, gitu ya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Begitu ya. Allah Ta'ala menciptakan manusia ini berlatar belakang kemuliaan. Adapun nantinya dia misalnya di dunia ini tidak beriman, maksiat, ya biarkan saja. Nanti Allah Ta'ala yang membinasakan. Bukan lalu apalagi dia adalah seorang yang beriman. Lalu kemudian tiba-tiba dibinasakan begitu saja. Beliau bersabda, kullu dzambin asallahu yaghfirahu illa rajul yamut kafiran aw rajul yaqtul mu'minan muta'ammidan. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang mati kafir atau seorang yang membunuh orang beriman dengan sengaja. Membunuh orang beriman dengan sengaja. Nabi SAW pernah mengirim suatu pasukan, gitu. Lalu ada seorang yang tiba-tiba mengaku saya Muslim, ini Muslim, tetap dibunuh oleh sahabat tadi. Sampai kepada Nabi SAW, Nabi berkata, ya, Nabi menanyakan kepada orang tadi. Orang itu berkata, ya Rasulullah, gitu ya, orang itu takut pada saya. Gitu ya. Nabi lalu orang itu juga lalu dia mengulangi lagi dan Nabi memalingkan wajah beliau dari orang tersebut. Gitu ya. Ada selain mengatakan, gitu ya, asyaqaq taqal sadrahu, sudah kamu buka dadanya. Gitu ya. Di mana kamu tahu bahwa orang itu apakah dia pura-pura beriman? Begitu ya. Apakah dia pura-pura beriman loh? Kok tiba-tiba memastikan bahwa orang itu tidak beriman? Gitu ya. Itu urusannya dia, mau pura-pura atau dan sebagainya. Inilah pentingnya kita memahami nilainya jiwanya manusia. Jangan sampai, ya saya ulangi lagi ya, karena harta seseorang itu menganggap bahwa harta itu lebih bernilai daripada jiwanya seorang beriman. Gitu ya. Baik. Wala taqtulu anfusakum, dan kalian jangan membunuh diri. Itu bisa juga berarti bunuh diri. Orang bunuh diri juga salah ya. Membunuh orang lain salah, berdosa. Membunuh diri sendiri juga, gitu ya, juga berdosa. Gitu ya. Tidak boleh seseorang itu membunuh dirinya, mungkin karena sudah putus asa, gitu ya. Lalu kemudian dia bahkan membunuh anaknya misalnya. Loh, ada apa? Gitu ya. Ya karena tidak bisa ngasih makan, tidak tahu. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusannya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Gitu ya. Bukan lalu saya tidak bisa ngasih makan anak saya, jadi kemudian saya bantai. Tidak boleh. Innallaha kana bikum rahima. Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi kalian. Ya sini saya putar ingat di sini. Ada seorang
pada waktu zamannya Rasulullah SAW ini, pada waktu di tengah padang pasir, dia junub, dingin, hipotermia. Lalu dia ditanya kepada temannya, ini bagaimana saya junub? Oh ya mandi dia, mati, hipotermia, kedinginan mati dia, mati kedinginan. Waktu disampaikan kepada Rasulullah SAW, qatalahumullah, mereka membantai orang itu, Allah akan membantai mereka. Gitu ya. Afala su'alul ayy syifa'ul ayy asy-syifa' as-su'al, syifa'ul ayy as-su'al. Obatnya tidak ngerti itu tanya. Nah, jangan lalu diputuskan mandi. Nah, mandi orang itu mati. Nah, inilah Islam. Gitu ya, inilah Islam. Nah, jangan asal-asal memutuskan sesuatu yang merugikan jiwanya orang lain. Nah, yang merugikan jiwa. Tentu harus macam ini, hadis ayat ini harus diterapkan pada semua hal yang tentu tidak bisa saya sebutkan di sini. Ya. Pokoknya apabila itu terkait dengan hilangnya nyawa manusia, maka itu adalah dosa yang besar. Begitu ya, apabila itu terkait dengan hilangnya jiwa manusia, maka itu adalah dosa yang besar. Baik, saya lanjutkan. Waman yaf'al dzalika 'udwanan wa zulma. Siapa yang mengerjakan hal yang tadi itu 'udwanan wa zulma, karena udwan, karena dalam konteks gitu ya, dalam konteks memusuhi, ini sudah salah ya. Wa zulma, dan karena zalim. Bisa jadi memusuhi, misalnya ada sekelompok orang muslim tiba-tiba melawan orang muslim, membantai orang, mau memerangi orang muslim. Man hamala 'alaina silah falaysa minna. Siapa yang membawa senjata melawan kami bukan dari golongan kami lah. Ya tidak bisa didiamkan. Dia membawa senjata yang mesti kita lawan lah. Begitu ya. Nah, itu udwanan wa adlan. Memusuhi dan adil. Ada lagi memusuhi orang beriman dan zalim lah, membantai lah. Karena kezaliman, ada apa kok harus orang ini dibunuh, kenapa lah? Gitu ya. Ya karena dia salah. Salahnya apa? Salahnya apa dia? Berzina? Gitu, tidak, ya sudah. Itu kalau dia memang berzina dirajam sampai mati, selesai. Tapi kalau dia tidak melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lah, begitu ya, boleh. Misalnya ada orang, misalnya lah, saya contoh, kecelakaan, mengendarai kendaraan lalu menyebabkan hilangnya nyawa, nabrak orang sampai mati, gampangnya. Nah di situ memang tidak ada udwan, tapi ada zulman, kebut-kebutan. Tidak ada udwan memang, tapi ada zulman, naik mobil kebut-kebutan, menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ya di situ nanti tergantung keluarganya. Apakah dia mau bayar diat? Silahkan. Kalau tidak mau, ya tetap, ya tetap dia dihukum mati loh. Begitu ya. Walakum fil qisasi hayatun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Di dalam qisas itu ada kehidupan. Kalau orang membunuh orang tidak dihukum mati, jangan ke orang biasa. Polisi di New York tembak dor. Yang mengatakan ya mereka. Bukan orang biasa, polisi ditembak. Nah, kenapa? Lah rakyatnya punya pistol kok. Rakyatnya punya pistol, ada tokonya pistol. Pistolnya ada, pelurunya ada, tinggal menggunakan saja. Begitu ya. Sehingga kalau ada yang murid yang marah masuk kelas, nembak itu temannya, selesai. Dan itu terulang berkali-kali. Begitu ya, terulang berkali-kali. Mulai merambat ke Eropa lah. Itu yang terjadi lah. Begitu ya, karena mereka itu pada dasarnya tidak beriman, semakin mudah mereka membunuh sesamanya. Dasarnya sudah tidak beriman. Orang beriman, Allah Subhanahu wa taala diatur. Sudah ada imannya, ada aturannya. Sudah ada imannya ini, sudah ada imannya masih dikasih peraturan. Apalagi yang tidak beriman lah. Yang ada imannya diatur Subhanahu wa taala. Gitu ya. Apalagi yang tidak beriman lebih mudah membantai sesamanya, begitu.
Fasawfa nuslina, akan kami masukkan neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Itu gampang buat Allah Subhanahu wa taala. Semua itu mudah Allah Subhanahu wa taala. Lalu membunuh dirinya. Nabi bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidin." Gitu ya. Fa hadiduhu fi yadihi. Yaja'u biha batnahu yaumal qiyamah fi nar jahannam khalidan fiha abada. Gitu ya. Nanti siapa membunuh dirinya, dia akan membawa dengan besi di tangannya, gitu ya. Dia akan menusuk dirinya di neraka di hari kiamat nanti selamanya. Wa man qatala nafsahu bisummin, yang membunuh dirinya dengan racun, fasummuhu fi yadihi, racunnya di tangannya. Yatahassahu fi nar jahannam khalidan fiha abada, akan dia jilat terus racun tadi sampai hari kiamat. Wa man taradda min jabal faqatala nafsah, lalu siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung untuk membunuh dirinya, fa huwa mutaraddin fi nar jahannam khalidan fiha abada, dia akan terus jatuh di hari kiamat dari gunung. Begitu ya, Allah Ta'ala murka terhadap setiap usaha untuk menghilangkan nyawa, baik untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Tidak boleh. Berdoa minta mati tidak boleh. Gitu ya. Berdoa untuk mati tidak boleh, kecuali terpaksa, karena terpaksa dia melihat sudah ya kok kelihatannya mau hidup ini sulit. Ya sudah berdoa dia. Gitu ya. Berdoa, ya Allah, kalau memang hidup ini lebih baik, hidupkan saya. Kalau hidup ini lebih jelek, ya matikan saya lah. Kenapa? Karena setiap orang beriman itu setiap harinya peningkatan derajat. Ada peningkatan derajat karena amal solehnya. Gitu ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberi kita satu hari, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala mau mengangkat derajat kita. Apalagi 1 minggu, 1 bulan. Gitu ya. Allah Taala memberi kita hari di mana kita hari itu sehat, itu artinya Allah Subhanahu wa taala mau ngasih pahala lah. Sama dengan orang misalnya kerja sama seseorang. Lalu orang itu misalnya pegawainya berkata, "Besok saya libur ya." "Oh, jangan. Anda kamu masuk, nanti saya kasih uang kamu." Lah, begitu. "Iya, jangan khawatir." Lah, masuk dia kerja misalnya. "Besok hari Ahad ya, mau istirahat." "Buat apa istirahat? Saya jeragannya yang punya toko udah istirahat, kok Anda istirahat." Bagaimana? Masuk ya masuk, saya kasih uang. Misalnya begitulah. Ini contoh. Allah Ta'ala itu mau ngasih pahala, tidak kita gunakan. Begitu. Allah Ta'ala mau ngasih pahala buat kita, tidak kita gunakan. Allah Ta'ala itu mau memuliakan kita dengan lidah kita supaya dipakai berzikir. Allah Ta'ala memberi kita fuad, hati, supaya kita takut pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi kita mata supaya melihat Al-Quran, gitu ya, membaca. Allah Ta'ala memberi kita pikiran supaya kita berpikir yang benar. Allah Ta'ala memberi kita telinga supaya kita menggunakan telinga untuk mendengar yang berpahala. Semua ini Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita, dalam tubuh kita untuk menghasilkan pahala. Ya tangan, ya kaki, ya telinga, ya mata, gitu ya hati, ya pikiran. Itu orang hidup namanya. Orang hidup itu orang yang bisa menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk menghasilkan pahala. Begitu ya. Itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada kita. Jadi jangan kita sekali-kali diam, enggak berpikir begini. Ngelamun loh. Ada apa? Zikir lah. Begitu ya. Ini mau diperiksa dokter ngelamun gini loh. Ada apa? Zikir lah. Lah kalau dokternya bilang Anda ada harapan bagaimana? Lah, kaget akhirnya lah. Begitu ya, dibilang ada harapan, ngelamun lagi gini. Hidup ini bukan untuk ngelamun, untuk berpikir. Begitu ya, berpikir, berzikir, melihat Al-Quran, gitu ya, lalu mengucapkannya atau mendengar Al-Quran. Begitu ya, itu manusia namanya. Begitu ya. Manusia itu dianggap manusia apabila dia bisa memberikan manfaat pada sekitarnya dengan kakinya, tangannya, pikirannya, matanya, hatinya, dan sebagainya. Itulah manusia. Bukan lalu manusia itu ada sama dengan tidak ada. Manusia itu khairun nas,
Man yurja khair wa iman syarr. Sebab manusia itu orang yang bisa paling diharapkan dan aman dari gangguannya. Wa syarrun nas man la yurja khair wa la iman syarr. Yang tidak diharap, yang orang terjelek adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari gangguannya lah. Begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan kemuliaannya pada semua makhluknya. Kalau manusia yang paling besar mulianya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena makhluk lain itu tidak butuh pengampunan Allah Subhanahu wa taala, tidak berdosa buat apa? Manusia tidak. Manusia berdosa, perlu pengampunan. Nah, minta diampuni dia, minta disayangi, minta dikasih keselamatan lah. Gitu, itulah manusia. Manusia itu adalah makhluk yang paling banyak mengeksploitir seluruh kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan ayat 31, wa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian itu menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya, nukaffir ankum sayyiatikum, akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kalian. Nah, begitu. Artinya apabila kalian itu sudah mencanangkan, misalnya ini ya, untuk menjauhi dosa-dosa perbuatan katakan yang dulu pernah dikerjakan ternyata itu dosa, Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mengapa? Karena sudah berganti dari kehinaan kepada kemuliaan. Baik, kita baca hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan dosa-dosa besar. Gitu ya. Ya. Banyak sekali. Beliau bersabda dari Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah 7 yang membinasakan. Apa itu Rasulullah? Asyirku billah, syirik. Wa qatlun nafsal lati haramallahu illa bil haq, membunuh manusia gitu ya, kecuali ada dasarnya. Wasihir, sihir. Wa aklur riba, makan riba. Nah, riba itu tentu babnya luas sekali ya, semua hal yang mengambil keuntungan dari manusia sebanyak mungkin. Nah, wa aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahaf, lari dari peperangan. Wa qadhful muhsanat al mu'minat al ghafilat, dan menuduh orang perempuan yang beriman yang mulia dituduh berzina. Nah, ini 7 dari sekian banyak dosa-dosa yang dianggap besar. Ada pula 9 di sini. Beliau bersabda, pertama asyirku billah, syirik. Wa qatlun nafsil mu'min bighairi haqqin, membunuh orang beriman. Wa firaru min yaumil zahaf, lari dari peperangan. Wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Aklur riba, makan riba. Wa qadhul muhsanat, menuduh seorang perempuan yang mulia dengan berzina. Wa uququl walidain al muslimain, durhaka kepada kedua orang tua. Wastihlalul baitil haram kiblatikum ahyan wa amwat, dan menghalalkan gitu ya al bait al haram, yaitu Mekah lah, menciptakan, melakukan kezaliman terhadap di Mekah lah. Jadi pada dasarnya semua yang dosa besar itu adalah semua tindakan ya, semua tindakan yang melawan syariat, begitu ya, secara umum. Sebenarnya manusia itu Allah Subhanahu wa taala dibekali untuk tahu ini benar, ini salah. Yang benar harus dikerjakan, yang salah mesti dijauh. Itu tidak perlu iman. Tidak perlu iman ya. Mengetahui al-haq dan batil tidak perlu iman. Mengetahui yang al-haq dan al-batil tidak perlu iman. Nah, begitu ya, tidak perlu iman itu. Manusia sudah tahu ini mencuri tidak boleh lah. Makanya orang kafir ya, bisa menulis undang-undang, hukum, peraturan tanpa iman. Yang jangan lupa, itu masih kita pakai sampai sekarang loh ya. Nah, begitu ya. Begitu ya. KUHP itu berangkatnya dari dari buku yang ditulis oleh orang kafir. Nah, begitu ya. Itu peraturan mereka buat tanpa iman. Ini salah, ini sudah tahu mereka lah. Adapun nantinya kalau mereka beriman,
itu dipakai untuk syariat. Nah, ini tidak boleh dalam pandangan Allah Ta'ala. Ini mesti dikerjakan dalam pandangan Allah Ta'ala dan Rasulnya lah. Begitu. Kalau masuk Islam mulai ada tambahan. Ini tidak boleh dalam pandangan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini mesti dikerjakan dalam pandangan Allah Ta'ala dan Rasulnya lah. Tapi sebelum beriman sudah tahu bahwa ini salah. Kata Ibnu Mas'ud, yang sekarang oleh Islam dilarang, dari dulu kami juga melarang kok. Begitu ya. Jadi bukan berarti lalu kalau di zaman Islam dilarang, di zaman jahiliyah boleh, sudah dilarang. Adapun ada yang berbuat ya mungkin saja. Tetapi zaman dulu orang mau mencuri ya dihukum. Orang membunuh orang ya dihukum. Begitu ya. Waktu Abdul Muthalib mau menyembelih Abdullah ayahnya Rasulullah SAW yang untuk dipersembahkan kepada Hubal, dipersembahkan kepada sebagai bentuk rasa terima kasih oleh orang Quraisy, dilarang, jangan, tidak boleh. Gitu ya. Mengorbankan jiwa sebagai bentuk rasa syukur, sebagai tumbal, tidak boleh. Lah, itu orang musyrik. Gitu ya. Tapi kalau di Amerika Latin, di Inka, di mana, atau bahkan di Mesir, gitu ya. Di Mesir, di Amerika Latin, gitu ya. Orang perempuan dilempar ke dalam kawah sebagai tumbal supaya gunungnya tidak meletus. Kalau di Mesir, seorang perempuan perawan dilempar ke Sungai Nil supaya Sungai Nilnya naik lagi. Nah, mau dikerjakan waktu itu. Ya, lalu saat itu mereka menulis surat ke Umar Khattab, Amirul Mukminin. Ya, menulis surat. Wahai Sungai Nil, kalau kamu memang berjalan dengan perintah Allah Ta'ala, silakan kamu sekarang kembali seperti apa adanya. Kalau kamu berjalan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, bi amrillah, silakan kamu sekarang kembali sebagaimana apa adanya. Surat itu dikirim kepada gubernur Mesir, lalu dikatakan masukkan ini ke Sungai Nil. Dimasukkan ke Sungai Nil, surahnya Al-Khattab, airnya naik. Begitu ya, airnya naik. Nulis surat itu karena keyakinan pada Allah Ta'ala bahwa ini yang punya sungai Allah Ta'ala. Begitu ya. Definitely, jelas, gitu ya. Siapa yang punya semuanya ini? Begitu ya. Bukan, ya tidak tahu, pokoknya arwah-arwah siapa. Pasti, definitely, yang punya semua Allah Ta'ala, yang punya hujan Allah Ta'ala, yang punya kawah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan karena berterima kasih, berharap kepada makhluk, mengorbankan makhluk. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Begitu ya. Lalu seorang anak perempuan dilempar ke gunung supaya gunungnya tidak meletus. Dilempar ke sungai supaya sungainya kembali sebagaimana adanya. Tidak boleh. Jiwanya manusia itu mahal. Gitu ya. Jiwa manusia itu mahal. Inilah yang Islam, gitu ya. Yang Islam jelaskan kepada kita agar kita itu tidak menjadi terhina, gitu ya, dihina oleh syaitan, oleh iblis, gitu ya, supaya kita membunuh diri kita sendiri, seperti misalnya membantai anak perempuan, gitu ya. Kenapa? Ya karena mereka tidak ada gunanya. Begitu ya. Loh, ayumsiku alahun amirusuh fit turab, apakah dipegang dalam keadaan terhina atau dimasukkan dalam tanah? Aw minasya fil halyah wa fil khisam ghairu mubin, apakah anak perempuan yang dibesarkan dengan halyah, dalam perhiasan, wa fil khisam ghairu mubin, tapi tidak ada gunanya. Loh, tidak ada gunanya. Lah yang kamu dihasilkan oleh siapa? Ibumu itu siapa? Bapakmu yang mengandung kamu? Ya enggak, saya ibu saya. Lah ya. Lah kamu kawin dengan siapa? Ya kawin sama orang perempuan. Oh, kok enggak kawin dengan orang laki? Ya, begitu ya. Ibunya perempuan. Gitu ya. Istrinya perempuan. Lah kok dia punya anak perempuan dimasukkan dalam tanah. Lah nanti terus kalau orang perempuan habis bagaimana? Mau pedang-pedangan terus begini. Gitu ya. Menggunakan pedang untuk saling membunuh. Ya tidak bisa sih. Nah, masa orang hidup itu harus punya pedang membunuh terus? Ya pasti. Begitu ya. Jadi oleh setan digiring mereka. Digiring kepada suatu ranah tanpa berpikir sama sekali, karena mereka tidak beriman. Saya mengajari manusia itu adalah, gitu ya, adalah makhluk yang mulia. Oleh karenanya tidak boleh menghilangkan nyawa sesukanya. Begitu ya, menghilangkan nyawa karena emosi, lalu
meracuni, lalu menabrak dan sebagainya lah. Begitu, ini mesti kita pahami. Jangan sampai kita itu karena emosi lalu berbuat sesukanya, tidak boleh. Nah, gitu ya. Juga di sini ada misalnya hal yang lain yang terkait dosa besar, misalnya man taraka sholatal asr faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka telah habis amal solehnya. Ada juga di sini beliau bersabda asyirku billah mengenai kabair ini. Syirik wal ya'su min rohillah. Nah, putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sama, dosa besar. Wal kunut min rahmatillah, sama, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah taala. Hadza akbarul kabair. Nah, begitu ya. Syirik, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama saja, dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'mun makrallah illa qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah taala kecuali orang yang rugi. Orang yang tidak merasa bahwa dia sedang berada di dalam kesesatan lah. Begitu ya, tidak merasa, dia tidak sadar. Tidak apa-apa kok saya tidak apa-apa loh. Anda ini berdosa begini nih, tidak boleh lah. Begitu ya, itu bahaya loh ya. Ada orang tidak merasa bahwa dia sedang berada pada kesesatan. Kenapa? Karena dia lalai dari Allah SWT. Kenapa? Karena dia tidak ingat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak berilmu lah. Kenapa? Ya begini loh, ukurannya itu kalau saya kena musibah baru itu peringatan. Oh, jadi menunggu musibah datang. Musibah dunia ini tidak ada apa-apanya. Musibah dunia tidak ada apa-apanya. Musibah akhirat itu yang lebih besar. Jadi kalau kita di dunia Allah Subhanahu wa taala diberi musibah, itu artinya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kalau kita dikasih musibah, itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kalau kita Subhanahu wa taala dikasih musibah, misalnya baik itu musibah kekurangan makanan dan sebagainya, baik itu musibah sakit, itu semua untuk mengingatkan bahwa diri kita sebenarnya berada dalam kehinaan. Dosa itu kehinaan. Jadi jangan diukur karena masih banyak makanan dan sebagainya. Itu bukan pertanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang kafir Allah Taala diberi rezeki. Kalau setiap orang kafir Allah Subhanahu wa taala rezekinya dikurangi dan kemudian orang beriman rezekinya ditambah, oh ya semua orang aku beriman lebih baik. Tidak begitu. Orang beriman juga dikurangi rezekinya. Orang kafir dikasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan merupakan pertanda bahwa Allah Taala meridhoi kekafiran mereka. Begitu ya. Ini yang mesti kita pahami. Jangan sampai kita itu secara tidak sengaja lah kok, secara tidak sengaja, tidak sadar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita. Oleh karena di sini Allah Taala menutup ayat 431 dengan wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian dengan tempat yang mulia, yaitu surga. Surga itu Allah Taala katakan rizqon karima, rezeki yang mulia, bukan dunia. Dunia ini bukan rezeki yang mulia. Kalau yang kita dapatkan juga orang kafir dapatkan, ya tidak mulia namanya. Kalau yang apa kita dapatkan berupa rezeki itu sama dengan orang kafir, ya bukan mulia, biasa saja itu. Rezeki yang mulia itu rezeki yang dilatar belakangi oleh ridhonya Allah Ta'ala. Apa itu? Amal soleh. Amal soleh. Rezeki yang mulia itu adalah rezeki yang dilatar belakangi oleh ridhonya Allah Ta'ala. Apa? Yaitu amal soleh. Kalau Allah tidak meridhoi, tidak bisa. Gampangnya zikir. Apa sulitnya? Zikir. Apakah semua orang itu mampu gitu ya, menjadikan hatinya itu ingat pada Allah Ta'ala? Tidak. Kalau lupa ya, lalai ya. Tapi ingat pada Allah Ta'ala tidak. Begitu. Padahal yang perlu
diharapkan gitu ya, adalah rahmat Allah Ta'ala. Tapi jangan lupa caranya, begitu ya. Kita itu mengharapkan pemimpin yang baik, baik, bagus, tidak apa-apa. Tapi kita lupa gitu ya, bahwa kita itu juga mesti jadi orang baik. Kalau kita banyak berbuat maksiat atau bahkan mengambil hartanya orang, menghina orang, lalu kemudian saya kepingin pemimpin yang baik. Anda ini banyak berbuat dosa kok. Anda banyak melawan hukum kok Anda minta pemimpin yang baik. Anda ini perlu dihukum. Begitu ya. Anda perlu dihukum kok soalnya minta pemimpin yang baik. Anda perlu dihukum dulu. Begitu ya. Kalau Anda sudah baik, mentaati Allah Ta'ala, gitu ya, setidaknya tidak ganggu orang, apalagi memberi kebaikan pada orang. Gitu ya. Allah Ta'ala memberikan rezeki, barokat. Nah ini, begitu ya. Nah ini semuanya perlu dijaga. Kenapa takut hilang gitu ya. Sudah tidak ada lagi amanat, gitu ya. Yang kita baca pada sebelumnya, misalnya pembagian harta waris, tidak ada amanat di situ. Begitu ya, ada kezaliman. Lalu kemudian perkawinan, gitu ya, kurang ada amanat lah. Amanat dulu ya. Waqad akhadtumuna bi kalimatillah. Wastatul furujahunna bi kalimatillah. Gitu. Orang itu mengawini orang perempuan bi kalimatillah. Gitu. Ada kewajiban moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah. Ini perlu kita sadari bahwa kita itu harus menjadi pribadi yang mulia, dan kemudian kita berharap siapa yang mengatur kita juga mulia. Begitu. Ayat 32 saya baca. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Kalian itu tidak perlu, gitu ya, mengharapkan apa yang dimiliki oleh jenis yang lain. Misalnya di sini dikatakan ada orang perempuan berkata, ya Rasulullah, orang laki bisa jihad, mati syahid bahkan, gitu ya. Bahkan kita ini jihad tidak. Nanti al-miras, warisan dapat separuh. Allah Ta'ala jelaskan di sini. Tidak usah berharap yang Allah Ta'ala lebihkan pada orang laki. Lirrijali nasibun maktasabu, untuk orang laki ada bagiannya. Walin nisa nasibun maktasabna, dan orang perempuan juga ada bagiannya. Was'alullaha min fadli, mintalah fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalau orang katanya Nabi SAW bersabda, saya masuk ke neraka, saya lihat banyak orang perempuan isinya lah, gitu ya. Ya memang mungkin karena jumlah orang perempuan memang lebih banyak lah, bisa jadi, gitu ya. Enggak, karena dosanya banyak. Baik, apakah harus? Pertanyaannya, setiap orang perempuan muslim masuk neraka? Tidaklah lah, iya, gitu ya. Orang perempuan itu jasanya besar. Tanpa ada orang perempuan, lalu apa orang laki itu? Gitu ya. Orang laki itu menjadi orang laki waktu dia ketemu orang perempuan lah, gitu ya. Orang laki jadi orang laki waktu dia ketemu orang perempuan lah. Kalau orang laki buat apa lah, gitu ya. Buat apa? Misalnya kita punya saudara laki, punya teman laki, gitu ya. Apa kita melayani dia? Ya, buat apa dilayani? Orang perempuan perlu dilayani, ya, perlu dilindungi. Orang laki buat apa dilindungi? Bahkan dia melindungi dirinya sendiri, dia orang laki, misalnya lah, begitu ya. Jadi orang perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan separuh, misalnya dari harta waris, karena orang laki dibebani oleh Subhanahu wa Ta'ala dengan beban yang tidak bisa dipikul oleh orang perempuan. Begitu loh. Begitu ya. Begitu loh. Misalnya orang laki katakan, ya sudah ya, di kantor misalnya, gajinya 2 kali orang perempuan misalnya. Begitu ya. Apakah orang perempuan bisa banting orang? Iya, karena bisa banting orang lagi bisa banting orang lah misalnya. Begitu loh. Begitu ya. Dia dikasih gaji lebih besar karena memang tugasnya lebih besar. Begitu, ini mesti kita pahami. Begitu, bahwa pemberian itu jatah sesuai materi kepada orang laki karena dia memang, gitu ya, oleh Allah Ta'ala diberi tugas lah, gitu, bima fadhala wa bima anfaqu min amwalihim lah,
diberi fadilah sebenarnya, kok badannya kuat, jiwanya kuat, gitu ya. Lalu dia juga mampu dimudahkan untuk rezeki, tapi dia diwajibkan lah untuk melindungi keluarganya lah, gitu. Banyak tugasnya orang laki di rumah tuh banyak, begitu ya. Tugasnya orang laki di rumah itu banyak. Jangan lalu diklaim, oh kalau orang laki di rumah, oh enggak. Nabi SAW, perhatikan Nabi SAW. Nabi itu tidak hanya yakhdumu nafsah, tidak hanya melayani diri sendiri, gitu ya, tetapi fi mihnati ahli, melayani keluarganya. Nah, kenapa ya orang itu kalau di rumah harus berbuat untuk keluarganya? Kenapa? Nah, untuk menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab. Nah, jadi waktu dia itu cari pekerjaan, ketemu orangnya lah, orangnya bisa melihat matanya, orang ini punya tanggung jawab lah. Ya. Kalau di rumah, tolong ambilkan ya, tolong ini ya, tolong, oh percuma orang ini. Nah, nanti dia sudah kerja, dilatih orang banyak dia. Begitu, dia dilatih orang banyak. Tapi kalau di rumah dia bisa melayani diri sendiri, bahkan melayani keluarganya. Waktu dia kerja, melayani orang lain dia. Nah, oh lah, begitu ya. Tentara itu waktu di baraknya bukan asal berangkat itu saja. Spray diperbaiki dulu, nah, itu ya, spray bantal diperbaiki dulu, baru dia keluar. Waktu dia kembali malamnya sudah teratur. Bukan ini ya, tolong ya, tolong sepatu saya, tolong ini, oh, udah ada. Nah, begitu ya. Jadi tentara pun tuh dia melayani dirinya sendiri. Nah, kalau tentara dilayani, ya, tidak melayani masyarakat ya, begitu ya. Tapi dia mandiri. Nah, baru nanti dia bisa berbuat untuk orang lain. Was'allahu min fadlih, mintalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Amal soleh, yaitu pahala. Jangan ribut materi. Kok ini suami orang laki punya harta banyak, lah kalau orang perempuan punya harta banyak mau apa? Nah, begitu ya. Mau sedekah belum tentu. Nah, begitu ya. Ini bukan soal punya uang, tapi kekuatan jiwa di balik memiliki uang. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala itu sudah tahu, tidak usah diajari. Ya, begitu ya. Allah Ta'ala tahu apa yang mesti diketahui dan dia hakim. Allah Ta'ala tahu apa yang mesti dikerjakan. Insya Allah apa yang saya jelaskan ini berguna, bermanfaat. Insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.